Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kadar zat ya. Kadar zat dalam campuran ya, menyatakan banyaknya zat terlarut dalam campuran ya, atau menyatakan komposisi zat penyusun campuran. Jadi kalau misalnya kita membuat teh ya, teh manis ya. Kalau kita ada segelas air yang teh ya, kemudian kalau kita masukkan gulanya 1 teh sendok ya, kita aduk hingga terlarut sempurna, kita minum, kita akan merasakan manisnya seberapa. Kemudian kalau di gelas yang lain ya, yang jumlahnya sama airnya ya, kita masukkan 5 sendok gula ya, gula pasir. Nah, kemudian kita aduk hingga terlarut sempurna, kita rasakan manisnya pasti akan lebih manis. Lah, kadar manis itulah yang namanya di sini kayak kadar zat ya. Jadi kadar zat itu semacam suatu bagian ya, dibagi per keseluruhan. Jadi makanya di sini kadar zat dalam campuran menyatakan banyaknya zat terlarut dalam campuran ya. Misalkan kayak tadi gula yang dimasukkan ke dalam teh ya, air yang berisi teh ya, nanti manisnya seberapa. Nah, kemudian jenis-jenisnya ya, pertama adalah persen massa ya, menyatakan bagian massa komponen dalam 100 bagian massa campuran. Nah, dalam persen massa ini saya punya 3 rumus ya. Rumus yang pertama, persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100% ya, ini rumusnya. Kita langsung aplikasi soal ya. Berapa kadar gula dalam larutan yang dibuat dengan mencampurkan 20 gram gula dalam 80 gram air ya. Ditanya kadar gula. Nah, di sini ya, ditanya kadar gula. Ya. Berarti saya tulis rumus dulu, persen massa ya. Massa sama dengan massa zat ya. Massa zat per massa campuran ya. Campuran dikali 100%. Nah, yang di sini yang ditanya kadar gula, berarti saya bisa rubah di sini namanya massa gula ya, massa gula. Nah, campurannya berarti apa? Di sini kan ada gula sama air. Berarti di sini sama aja dengan massa ya, massa campuran. Nah, campurannya di sini terdiri dari gula plus air ya. Ini kali 100%. Nah, gitu ya. Jadi sama aja rumusnya seperti itu. Kemudian kita masukkan ya di sini. Nah, berarti berapa? Gulanya 20 ya. Nah, sama dengan 20 per ya, gula tambah airnya 100 ya. Per 100 dikali 100%. Nah, oke ya. Ini kurang besar ini ya. Jadi sama dengan gimana? 20 per 100 dikali 100% ya, berarti 100 nya kita coret ketemu 20%. Berarti kadar gula ya dalam soal nomor 1 sebesar 20%. Kemudian soal nomor 2, dalam 500 gram biji besi ya, campuran besi dengan pengotor. Jadi ada biji besi ya, terdiri dari besi dan pengotornya ya. Terdapat 400 gram besi. Berapa kadar pengotornya ya yang terlarut dalam biji tersebut? Jadi kita harus cari pengotornya dulu ya. Ini ada 500 gram ya, 500 gram. Ini terdiri dari besi plus pengotor ya, plus pengotor. Kemudian kalau misalkan ini 500 gram ya, kemudian ini besinya berapa? Besinya 400 ya, 400 gram. Nah, plus pengotor. Nah, berarti kalau ini pindah ke ruas, yang ini pindah ruas ini, kita dapatkan yang namanya pengotor ya. Pengotornya itu ya sama dengan 500 min 400 sama dengan 100 gram. Ya, kita dapatkan pengotornya 100 gram. Tapi yang di sini ditanya kadar pengotor ya. Berarti langsung menggunakan rumus ini, persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Zatnya di sini pengotor ya. Berarti kalau di sini zatnya pengotor. Jadi saya langsung masukkan ya,
persen massa, ya, massa sama dengan massa pengotor, ya, pengotor dibagi massa massa dari bijinya, biji besi, ya, dikali 100%. Jadi massa pengotornya berapa dibagi massa atau biji besinya, ya, kali 100%. Jadi saya masukkan pengotornya berapa? 100, ya. Massa biji besinya berapa? Di sini 500, ya, 500. Kemudian kali 100%, ya. 100-nya coret, 0-nya coret, ya. Jadi 100 bagi 5, ya. Ini akan ketemu 20%, ya. Jadi kita dapatkan, ya, kadar pengotor dalam biji besi ini sebesar 20%. Ya, rumus yang kedua, ya, persen unsur A sama dengan jumlah unsur A dikali AR unsur A per MR senyawa kali 100%. Ya, jadi unsur A di sini apa? Terserah, ya. Misalnya ditanya unsur oksigen, ya berarti jumlah unsur O dikali AR unsur O per MR senyawa kali 100%. Nah, di sini ada dua model, ya. Persen unsur itu sama dengan massa unsur, ya. Jadi ini sama aja, ya. Kemudian kalau massa unsur A berarti apa nanti rumusnya? Jumlah unsur A dikali AR unsur A, ya, per MR senyawa kali massa senyawa. Jadi di soal itu yang ditanya pakai modelnya persen atau yang ditanya modelnya massa, ya, dalam satuan gram misalnya, ya. Jadi ada dua model, ya. Nah, contoh kita nomor 1, ya. Jika ARN sama dengan 14, maka kadar N, ya, dalam NH4 2 kali SO4 adalah, di mana MR NH4 2 SO4 itu sama dengan 132, ya. Karena ditanya kadar, ya, dalam persen berarti apa? Persen unsur N sama dengan jumlah atom N atau jumlah unsur N, ya, dikali ARN, ya, per MR senyawa kali 100%, ya. Jadi biar sama saya rubah aja ini pakai unsur, ya. Jumlah unsur N, ya, dikali ARN per MR senyawa kali 100%. Kita lihat di sini NH4 2 kali SO4, ya. N-nya ada di sini. Nah, ini ada angka 2, ya. Berarti apa? Sama aja N-nya ini 1 dikali 2. Berarti ada 2 atom N, ya. Di sini jumlah unsur N-nya ada 2 dikali ARN. Nah, sini AR-nya 14, ya. 14 dibagi MR senyawanya 132 kali 100%, ya. Ini sama aja berapa? 28, ya. 28 per 132, ya. 28 per 132 dikali 100%. Ya, jadi besarnya berapa? 28 bagi 132 sebesar 21,21%, ya. Jadi kita dapatkan, ya, dalam atom kadar unsur N, ya, dalam senyawa NH42 kali SO4 sebesar 21,21%. Kemudian nomor 2, kadar N dalam 264 gram NH42 kali SO4, ya, MR-nya 132 sebanyak berapa gram ARN 14, ya. Karena yang di sini ditanya gram, berarti apa? Rumusnya langsung massa N, ya. Kalau ini tanya kan sebenarnya kadar, tapi karena nggak ada gram-gram berarti persen. Nah, karena ini massa, berarti massa N sama dengan jumlah unsur N kali ARN per MR senyawa kali massa senyawa. Ya, kita masukkan jumlah unsur N-nya berapa, ya. Di sini, ya, N-nya 1 kali 2, ya. Berarti jumlah unsur N-nya ada 2 dikali ARN-nya, ya. Ini 14 per MR senyawa, ya. MR senyawanya 132, ya, dikali massa senyawa, ya. Massa senyawanya 264 gram, ya. Jadi modelnya di sini bukan persen tapi apa? Massa senyawanya. Berarti sama dengan berapa? Ini kali 28, ya. Kemudian bagi 132 dikali 264, ya. Ini sama ini 2 kalinya berarti ketemu 56 gram. Jadi kita dapatkan, ya, massa unsur N, ya, atau kadar unsur N
dalam 4 gram NH42 kali SO4 ya sebesar 56 gram. Nomor 3, jika 204 gram cuplikan bauksit ya, bauksit itu Al2O3, Mr-nya 102, direduksi sempurna dihasilkan logam Al, Ar-nya 27 seberat 54 gram. Persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut adalah ya. Jadi kalau jenis soal yang seperti ini ya, masa yang cuplikan atau masa awal ini itu jangan operasinya terakhir ya. Ini dioperasikan terakhir. Ya. Jadi bagian ini jangan kita ganggu gugat dulu ya. Oke. Di sini ditanyakan persentase Al2O3 ya. Berarti apa? Kita mencari massa AlO2O3-nya itu di sini berapa menggunakan rumus ini ya. Massa L sama dengan jumlah unsur Al dikali ArL per mR senyawa dikali massa Al2O3 ya. Kita masukkan massa Al-nya di sini sebesar 54 ya, sama dengan jumlah unsur Al2O3 berarti 2 ya dikali ArL ya. AR-nya berapa? Di sini AL itu AR-nya 27 ya. Kemudian per mR senyawa ya. mR senyawa di sini 102 ya, per 102 ya dikali massa Al2O3 ya. Nah, kemudian kita kaliin ya, ini kali ini sama ini ya. Berarti gimana? Kita dapatkan massa Al2O3 ya, ini kali silang berarti apa? 54 dikali 102 per ini kali ini 54 ya. Berarti kita dapatkan berapa? 54 nya coret kita dapatkan 102 gram ya. Kita dapatkan 102 gram. Nah, ini massa Al2O3. Kemudian ditanya apa? Persentasenya ya, berarti apa? Persentase Al2O3 ya. Berarti berapa? Yang ini ya, berarti 102 dibandingkan awal. Atau intinya yang kecil dibagi yang besar ya. Berarti apa? 102 dibagi 204 dikali 100%. Ya, kita dapatkan 50%. Ya, jadi di sini kalau dengan bahasa saya intinya apa namanya? Nanti ada yang kecil ya, yang kecil dibagi yang besar ya dikali 100%. Nah, jadi perbandingannya nanti bisa model seperti itu ya, tapi logika aslinya seperti ini ya, 100 dibanding awalnya. Kemudian di sini ya, nomor 4 ya, bedanya dengan nomor 3, kalau nomor 4 ini melalui reaksi ya, jadi mencari kadar tapi melalui reaksi dan tidak menggunakan rumus yang ini, tapi sama-sama mencari kadar atau persentase. Sebanyak 5,4 gram cuplikan yang mengandung Al dimasukkan ke dalam larutan H2SO4 berlebih ya, menghasilkan 17,1 gram Al2SO4 3 kali, MR-nya 342 dan sejumlah gas H2 menurut reaksi seperti ini ya. Persentase Al dalam cuplikan tersebut ya, jadi yang ditanya persentase berat Al ya. Oke, ini kan ada masa awal ya. Berarti kita jangan operasikan dulu ya. Ini jangan dioperasikan terakhir ya. Dioperasikan terakhir. Ya. Nanti dia berfungsi sebagai intinya pembanding ya, intinya ya. Oke, kita nyari molnya dulu ya. Di sini diketahui apa? Menghasilkan 17,1 gram Al2SO4. Jadi kita nyari molnya dulu dari Al2SO4 3 kali ya. Berarti saya tulis mol Al2SO4 3 kali sama dengan massa ya per mR. Massanya berapa? Massanya 17,1 ya. mR-nya berapa? mR-nya sebesar 342 ya. Nah, ini berapa? 17,1 ya dibagi dengan 342 ya, kita dapatkan sebesar
0,05 mol ya. Kita dapatkan 0,05 mol. Kemudian ya, kita reaksinya tulis lagi ya. Sini ada 2Al ya. 2Al solid ya plus 3H2SO4 Ag ya, tanda panah Al2SO4 3 kali Ag plus 3H2 gas ya. Nah, di sini kita dapatkan molnya siapa? Molnya Al2SO4 3 kali. Saya tulis di sini 0,05 ya, mol. Nah, berarti apa? Mencarinya apa? Di sana kan berat Al. Berarti kita mencari masanya Al. Caranya 0,05 bagi 1 dikali 2 ya. Di sini ketemu 0,1 mol Al. Berarti mencari massa Al gimana ya? Massa dari Al ya sama dengan N dikali AR-nya ya, mol dikali AR-nya Al. Molnya berapa? Molnya 0,1. AR-nya berapa? 27 ya, NaL 27 ya, ketemu sama dengan 2,7 gram. Ya, kita dapatkan massa AL itu sebesar 2,7 gram. Kemudian ditanya persentasenya ya. Persentase AL berarti apa? Persentase AL sama dengan ya, ini dibanding dengan yang mula-mula, atau saya bilangnya apa? Yang kecil bagi yang besar ya. Berarti 2,7 per 5,4 dikali 100% ya. Kita dapatkan 50%. Jadi persentase berat AL ya dalam campuran Al2SO4 dalam soal ini sebesar 50%. Oke ya, nomor 4 ini ya bisa saya kerjakan dengan model yang lain ya, cara lain. Kalau tadi kan kita mencari massa dari Al menggunakan mol dari Al2SO4 3 kali. Tapi ini menggunakan cara yang seperti ini ya. Berarti apa? Tetap kita menggunakan mencari berat Al ya, persentase berat Al. Intinya mencari massa Al-nya berapa. Ya, kita masukkan ya. Massa Al sama dengan jumlah unsur Al ya. Dalam rumus Al2SO4 3 kali ya, jumlah Al-nya ada 2. Dikali AL ya. AL itu AR-nya 27 dikali 27 ya, dibagi ML. Berarti ML-nya 342 ya. 342 dikali massa L. Di sini massanya Al2SO4 3 kali, massanya 17,1 ya. 17,1 ya. Ini kita coret-coret 20 ya. Coret ya, akan didapatkan 2,7 gram. Berarti apa? Persentase berat AL ya. Persentase berat AL ya. AL sama dengan, di sini ada mula-mulanya 5,4 ya, tetap yang bagian awal pokoknya jangan dioperasikan ya. Di bagian akhir baru kita gunakan. Lah, ini sama ini besar mana? Besar yang ini. Berarti apa? Ini bagian atas ya. Kecil per besar ya. 2,7 per 5,4 ya kali 100%. Akan kita dapatkan 50%. Jadi cara ini sama dengan cara yang mencari mol yang cara yang sebelumnya. Oke ya, rumus yang ketiga ya, mencari kemurnian dan rendemen ya. Kemurnian sama dengan fakta per teori kali 100%. Rendemen juga sama ya, fakta per teori kali 100%. Jadi maksudnya fakta apa ya? Fakta itu yang dihasilkan secara asli. Kalau teori dalam perhitungan ya. Jadi kadang apa? Antara perhitungan ya dengan kenyataan itu berbeda. Makanya rumusnya apa? Fakta per teori kali 100% ya. Biar lebih paham, kita langsung saja ke soal ya. Nomor 1, sebanyak 2,6 gram logam besi dihasilkan ketika 4,5 gram Fe2O3 MR-nya 160 direduksi dengan gas H2 dalam tanur. Ya, rumusnya Fe2O3, reaksinya Fe2O3 plus 3H2 tanda panah 2Fe plus 3H2O. Persentase kemurnian logam besi ya adalah AFFE-nya 56 ya. Untuk ini kita akan mengerjakan dengan dua cara ya. Cara pertama kita akan menggunakan bantuan dari reaksi ya. Berarti apa? Kita nyari
molnya dulu, ya, mencari mol dari Fe2O3. Nah, jadi di sini dihasilkan, ya, dihasilkan itu sebanyak ini, yang ini, ya, itu namanya fakta, ya, fakta itu yang aslinya. Jadi sebanyak ini logam besi dihasilkan, ini namanya fakta, ya. Tapi kita berarti apa? Nyari teorinya dulu. Nah, di sini apa? Ketika 4,5 gram Fe2O3, ya, kita nyari molnya dulu, ya, intinya, ya, mencari mol dari Fe2O3, ya. Rumusnya apa? Massa per ml, ya. Masanya berapa? Di sini masanya 4,5, ya. Masanya 4,5. ml-nya berapa? ml-nya di sini 160. Jadi kita masukkan 160, ya. Nah, ini angkanya seperti ini, ya, agak jelas, jadi kita biarin aja, ya. Kemudian saya tulis reaksinya, ya, reaksi yang ini saya tulis lagi, Fe2O3, ya, Fe2O3 plus 3H2, ya, tanda panah menjadi 2Fe, ya, 2Fe plus, ya, 2Fe plus 3H2O, ya. Nah, di sini apa? Ini baru molnya dari Fe2O3, ya. Fe2O3 berarti sini 4,5 per 160, ya. Di sini kan yang ditanya apa? Logam kemurnian logam besi. Berarti apa? Intinya, ya, dari soal ini kita mencari logam besi ini itu masanya berapa, ya. Karena apa? Karena di sini soal itu apa? Sebanyak 2,6 gram logam besi. Berarti apa? Intinya kita mencari logam besi, caranya bagaimana? Bisa mungkin kadang yang jelas kan ini kalau ini dari bijinya, ya, berarti langsung aja kita mencari besi. Ya, caranya gimana? 4,5 per 160 bagi 1, ya, dikali 2, ya, berarti sama aja 2 dikali 4,5 per 160, atau kita dapatkan 9 per 160. Ini baru molnya besi, ya. Berarti kalau mencari massa besi gimana? Massa besi, ya, massa Fe sama dengan N dikali Al, ya, karena Fe itu 1 atom. Berarti N-nya berapa? 9 plus 160, ya, dikali Al-nya. Di sini air besinya 56. Ya, di sini dapatkan 56. Nah, 9 per 160, ya, dikali dengan 56, ya, akan ya, dengan 56 akan kita dapatkan nilai sebesar 3,15 gram, ya. Nah, di sini apa? Berarti apa? Ditanyakan kemurnian logam besi, ya. Berarti kemurnian logam Fe, ya, kemurnian logam Fe, ya, itu sama dengan di sini rumusnya fakta, ya, fakta per teori, ya, teori kali 100%. Fakta, nah ini yang dihasilkan, ya, yang dihasilkan di kenyataan atau secara reaksi kimia, ya, ini hasilnya berapa? 2,6. Di sini berarti 2,6 per, ya. Nah, kalau ini, ya, kalau ini secara tertulis atau dalam tulisan, dalam coret-coretan, ya. Jadi apa? Harusnya hasilnya 3,15. Tapi kenyataannya malah hasilnya 2,6. Jadi apa? Karena ini dalam tulisan atau dalam hitungan, berarti namanya apa? Ini namanya massa teori, ya. Ini namanya massa teori. Jadi kita masukkan teorinya berapa? 3,15 dikali 100%, ya. Berarti akan kita dapatkan, ya, persentasenya berapa? Sebesar 82,6%, ya. Jadi ini apa? Ini cara yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Nomor 1 ini, ya, akan saya kerjakan dengan model cara yang lain, ya. Cara menggunakan rumus yang ini, ya. Jadi apa? Ditanya di sini apa? Kemurnian logam besi, ya. Berarti apa? Intinya kita mencari massa Fe, ya. Karena apa? Dalam soal ini didapatkan apa? 2,6 gram logam besi, ya. Intinya kita akan membandingkan logam besinya. Massa Fe sama dengan jumlah unsur Fe kali air Fe per mR F2O3 kali massa F2O3, ya. Kenapa? Karena senyawanya di sini F2O3, ya. Kita nyari massa Fe-nya, ya. Kita masukkan sama dengan
Jumlah unsur Fe-nya berapa? Di sini ada 2. Berarti 2 dikali AR-nya ya, AR-nya di sini 56 ya, kali 56 per mR senyawa ya. Di sini mR senyawanya 160, berarti per 160 dikali massa Fe2O3. Di sini masanya 4,5 ya, dikali 4,5 ya. Akan kita dapatkan ya nilainya nanti 3,15 gram. Ya. Kemudian ditanya kemurnian logam besi, berarti rumus kemurnian ya logam besi ya sama dengan ya, kalau bahasa saya itu intinya apa? Yang kecil yang kecil dibagi yang besar. Di sini kan apa? Kalau seperti ini, bagian awal itu pokoknya jangan diapa-apain ya. Yang kita gunakan massa di sini ya. Jadi bagian yang awal ini jangan diapa-apain ya. Jadi massa yang dihasilkan ini jangan diapa-apain. Massanya berapa? 2,6 sama 3,15. Kecil mana? Kecil yang ini ya. Berarti apa? 2,6 ya. 2,6 per 3,15 dikali 100% ya, akan kita dapatkan sebesar 82,6% ya. Nah, ini cara yang kedua ya. Kenapa kecil bagi besar ya? Karena kalau kita menggunakan besar per kecil 3,15 per 2,6 kali 100% ya, ini nilainya apa? Lebih dari 100%, itu nggak mungkin ya. Jadi kalau dalam bahasa saya ya, untuk memahaminya apa? Intinya kalau kalian bingung, gunakan nilai yang kecil bagi yang besar kali 100%. Nomor 2, jika reaksi antara 6 gram etana ya C2H6 mR-nya 30 dengan 7,1 gram Cl2 mR-nya 71 menghasilkan 5,16 gram C2H5Cl menurut reaksi ya. C2H6 plus Cl2 tanda panah menjadi C2H5Cl plus HCl. Maka persentase rendemen etil klorida ya, etil klorida itu yang ini ya, etil klorida ya, adalah sebesar MrC25Cl, etil kloridanya adalah 64,5. Nah, di sini ya dihasilkan ya, dihasilkan. Berarti ini secara faktanya ya. Jadi secara fakta atau di dalam kenyataannya di lab itu dihasilkan sekian. Berarti kita menggunakan reaksi ini ya, konsep mol, kita mencari massa dari C2H5 itu sebesar berapa ya. Berarti apa? Kita mencari mol dari C2H6 sama mol dari Cl2 ya. Kita cari dulu mol ya C2H6 ya sama dengan massanya di sini 6 dibagi mR-nya 30 ya. Berarti apa? Massa ya per mR ya sama dengan massanya 6, mR-nya 30, berarti 0,2 ya. 6 per 30 itu 0,2 ya. Berarti apa? Satuannya mol. Kemudian mol yang kedua, berarti molnya siapa? Di sini berarti molnya Cl2 ya. Mol Cl2 ya sama dengan massa per mR ya sama dengan massanya berapa? Massanya 7,1, mR-nya 71. Berarti 7,1 dibagi 71 ya ketemu 0,1 mol ya. Ini baru mol-molnya ya. Kemudian selanjutnya ya, kita membuat reaksi ini, kita buat lagi ya, terus lagi C2 ya, C2H6 plus Cl2 tanda panah menjadi C2H5Cl ya, plus di sininya ya C2H6 plus Cl2 menjadi C2H5Cl plus HCl plus HCl. Intinya kita mencari mol ini ya, atau nanti mencari masanya ya. Kita masukkan molnya berapa? C2H6 itu molnya 0,2 ya. Ya, satuannya mol ya. Kemudian Cl2 satuannya juga 0,1. Nah ya, saya nggak usah nulis satuannya karena mepet ya. Oke, kemudian apa? Karena ada dua seperti ini, kita menggunakan konsep namanya MRS ya, marahi stres ya, mula-mula reaksi sisa ya.
Kalau mula-mula berarti sebelah sini belum ada. Ya. Kemudian menggunakan 0,2 apa 0,1 ya. Karena koefisiennya sama, satu semua, berarti kita gunakan yang kecil ya. Berarti kita gunakan yang 0,1 ya. Di sininya kita pakai 0,1 sebagai pembatas ya. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,2 kurangin 0,1 ya, 0,1 ini kurangin ini nggak ada ditambah 0,1 ya, ketemu 0,1. Ini nggak ada tambah ini berarti 0,1. Jadi kita dapatkan ya mol C25 sebesar 0,1 mol ya. Nah, kemudian kita mencari massa ya. Berarti massa ya sama dengan N dikali MR. Kenapa MR? Karena ini gabungan ya, C25 itu lebih dari 2 atom. Berarti N-nya berapa? 0,1. MR-nya ya, di sini MR-nya adalah 64,5 ya. 64,5. Jadi kita dapatkan ya sebesar 6,45 gram. Ini baru massanya ya. Nah, ini berarti apa? Massa ini berarti apa? Massa secara teori ya. Ya, secara hitung-hitungan di kertas. Ya, kalau massa yang di sini adalah massa yang fakta atau yang aslinya dihasilkan secara penelitian ya, atau di lab lah intinya. Di sini yang ditanya rendemen, rumusnya fakta per teori kali 100%. Ya, berarti saya tulis rendemen ya, rendemen sama dengan fakta ya, fakta per teori ya dikali 100%. Maksudnya apa? Massa secara faktanya berapa dibanding massa secara teorinya ya. Massa secara faktanya berapa? 5,16 ya. 5,16. Massa secara teorinya berapa? 6,45 dikali 100% ya. Jadi apa? Nanti hasilnya modelnya seperti ini ya. Jadi faktanya itu massanya 5,16, teorinya massanya 6,45 ya, dikali 100% akan didapat sebesar 80%. 3. Dalam 50 gram pupuk urea ya, rumusnya CONH2 2 kali, MR-nya 60, terdapat 21 gram nitrogen ya, AR-nya 14. Kemurnian pupuk urea tersebut adalah ya, ditanya kemurnian dari pupuk urea ya. Berarti apa? Kita akan mencari massa CONH2 2 kali atau massa ureanya ya. Kita coba masukkan ya. Yang langkah yang awal ya, kita bagian awal ini ya, dalam 50 gram ini dioperasikan terakhir atau sebagai pembanding ya, intinya dia terakhir. Ya, kita akan mencari massanya dulu ya. Di sini apa? 21 gram nitrogen. Berarti kita dapatkan massa nitrogennya adalah 21. Sama dengan jumlah unsur N ya. CONH2 2 kali, berarti N-nya berapa? Ini 1 dikali 2 ya. Berarti jumlah N-nya 2 ya, dikali ARN ya, ARN-nya 14 ya, kali 14 per MR senyawa ya. MR senyawanya di sini 60 ya, di sini 60 dikali massa ya, massa CONH2 2 kali ya. Berarti kita dapatkan ya massa CONH2 ya 2 kali ya, sama dengan kali silang ini ya, 60 ya dikali 21 per 2 kali 14 ya, kali 21. Nah, seperti ini. Berarti apa? Ini kali ini ya, pakai kalkulator akan didapatkan 45 ya. Ditanya kemurnian urea ya, kemurnian pupuk urea ya. Jadi kalau pakai cara saya intinya apa? Yang kecil bagi yang besar kali 100% ya. Di sini ada 50 gram ya, di sini ada 45 ya. Berarti apa? Ini ada 45 ya. Berarti kita pakai yang kecil siapa? 45 ya. 45 per 50 kali 100% sama dengan 90% ya.
Kenapa kita nggak menggunakan fakta per teori ya nggak menggunakan rumus ini untuk kemudian, karena di soal ini ya kita nggak model dihasilkan sekian-sekian, itu nggak ada ya, nggak ada secara teori atau reaksi ya. Jadi kita modelnya apa? Intinya yang kecil bagi yang besar itu juga boleh ya. Tapi logikanya kalau ini dibalik ya hasilnya mesti lebih dari 100%, itu nggak mungkin. Ya, itu ya. Jadi kemurniannya kita dapatkan 90%. Yang kedua ya, atau yang B itu persen volume ya, persen volume. Menyatakan bagian volume komponen ya dalam 100 bagian volume campuran ya. Jadi apa persen volume sama dengan volume zat ya per volume campuran dikali 100% ya. Contohnya sebanyak 70 ml alkohol dilarutkan dalam air hingga volume larutan 100 ml. Berapa kadar alkohol dalam larutan tersebut ya. Jadi persen volume sama dengan volume alkoholnya dibagi volume larutan ya. Jadi volume larutan di sini apa? Itu gabungan antara alkohol ya plus air ya. Itu yang nilainya 100 ml ya. Jadi kita masukkan sama dengan volume alkoholnya berapa? 70 per 100 ya dikali 100% ya. Jadi coret-coret dia dapatkan 70% ya. Jadi apa? Volume alkohol dalam larutan di soal ini sebesar 70%. Oke, yang ketiga atau yang C adalah bagian per sejuta atau BPJ ya. Menyatakan perbandingan satu bagian zat komponen dengan 1 juta bagian campuran ya. Bagian per sejuta sering disebut juga dengan part per million ya atau ppm ya. Nah, ini ada dua rumus ya. BPJ zat A bisa menggunakan massa zat A per massa campuran kali 10⁻⁶, atau BPJ zat A sama dengan volume zat A per volume campuran kali 10⁻⁶ ya. Jadi bisa menggunakan massa, bisa menggunakan volume. Ya, kita aplikasi ya nomor 1 ya. Sebanyak 1 kg air sampel dari air sungai setelah diteliti mengandung 10 mg Pb. Kadar Pb dalam sampel air tersebut adalah berapa ppj ya. Nah, di sini berarti apa? Ada Pb ya. Pb itu sebanyak 10 mg ya. Kemudian air sampel ya. Air sampel itu sebanyak 1 kilo. Nah, kita samakan dulu satuannya ya, miligram sama kilo, kita jadi miligram ya. Jadi sama aja turun berapa ya, 1, 2, 3, nah ini miligram ya, kilo, hektot ya. Jadi intinya ini sampai 1 juta miligram. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang massa atau volume ya, karena situ massa ya, kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti apa? BPJ dari Pb ya sama dengan massa Pb ya, massa Pb dibagi dengan massa air sampel ya. Ini massa air sampel dikali 10⁻⁶ ya. Ini nanti satuannya BPJ ya. Jadi dikali 10⁻⁶ ya. Satuannya terakhir aja deh biar gampang ya. Kita masukkan ya. Masanya berapa? Masanya 10 ya. Ini 10. Kemudian massa air sampelnya ya, ini sama aja dengan 10⁻⁶ ya. Ini 10⁻⁶ dikali 10⁻⁶ ya. Jadi ini saya coret-coret ketemu 10 BPJ ya. Jadi massa Pb dalam sampel air sungai ini sebesar 10 BPJ. Nomor 2, air dari PDAM mengandung kaporit dengan kadar yang sangat kecil atau rendah ya. Fungsi kaporit tersebut sebagai desinfektan ya, pembunuh kuman ya. Jika dalam 10 liter air PDAM mengandung kaporit sebanyak 20 mg, maka kadar kaporit dalam air tersebut adalah berapa ppm ya. Di sini yang ditanya berapa BPJ atau ppm. Nah, berarti apa? Kita ketahui ada kaporit ya. Kaporitnya itu sebesar 20 mg
ya. Kemudian ada air ya. Di sini air PDAM ya. Air PDAM ya. Untuk 20 mg ini sama dengan 10 liter ya. Itu ya sama aja dengan 10 kg. Nah, kemudian dijadikan mili ya biar sama. Itu sama aja 10 ya. 1 2 3 1 2 3 mg. Nah, kita dapatkan data seperti itu. Nah, berarti kita menggunakan bagian yang atas ya massa. Berarti kadar kaporit ya, kaporit sama dengan massa zat A ya, massa kaporit ya di sini. Jadi massa kaporit ya, kaporit ya, kemudian dibagi ya di sini air PDAM ya, dikali 10 pangkat 6 ya. Kemudian massa kaporitnya berapa? 20 ya, sini 20 per ini ya, 10 123 123 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, ini 10 pangkat 6 ini bisa saya coret ini dengan ini semua ya. Berarti 20 per 10 ya, sama aja 2 ppj ya. Jadi apa? Kadar kaporit ya dalam air PDAM ini sebesar 2 ppj.